Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Saya mulai, saya stop ini dulu. Nah, Bapak Ibu, saya tidak bisa ketemu langsung dengan Bapak Ibu ya. Jadi s- ada buku dan fotokopian kutip jurnal penggalan tulisan ya, jurnal jurnal paper ya. Memang bahasa Inggris saya sendiri kesulitan. Nah, saya di kampus itu hari Rabu jam 3 sampai jam setengah 9 di kampus Babarsari. Lalu Kamis besok saya ada kelas lagi S1 itu Bang, bilang sore juga ya. ini janda kerja di Jakarta sendiri gitu. Ya. Jadi Sini ikut saya. Kamis saya juga ada di Babarsari di kampus. Nanti bisa diambil ketemu saya, nemuin saya. Nanti saya ditelepon kalau sudah sampai kampus, kapan mau diambil untuk tambahan bacaan, termasuk yang kita akan bicarakan bersama pagi ini ya. Jadi, cuman dalam bahasa Inggris saya pun kesulitan belajar. Baik, saya mulai ya. Jadi, kita akan bicara eh, media ya, informasi dan bencana, etika bencana dalam menyampaikan informasi dan informasi yang berkaitan dengan bencana. Jadi, itu subjudul di jurnal itu adalah Work with Media, Not Against It, artinya bekerja sama dengan media, jangan dilawan, jangan melawan media di saat terjadi ya sebelum atau pada saat atau sesudah bencana. Nah, kira-kira seperti itu subjudulnya. Jadi bencana itu dan media itu seperti dikatakan di situ oleh penulisnya, seperti dua sisi mata uang. Jadi mata uang itu, keping uang itu dua sisi, satu tapi sebenarnya dua sisi. Di mana ada di mana ada bencana, di situ ada media. Ya, kita lihat bencana terakhir karena kemarin unjuk rasa besar-besaran yang menimbulkan kerugian baik jiwa maupun eh, harta benda. Ya. Itu media bahkan Bapak Ibu masih hampir pasti melihat ya lewat medsos itu. Media tidak hanya media lokal, hampir media-media besar dunia tuh. Ada CNBC, ada ABC, ada Al Filsafat, Jazeera. filsafat. Di, di Cantik mana ya. ada bencana, di situ ada media. Nggak masalah. Klik Oh, kenapa tampilannya oleh nih? media. Oh, wis berarti gue Publik yang kan, nanti berarti tampilannya nah, kayak kayak neng publik neng pun, ya, publik itu artinya masyarakat berharap media menjadi menjadi apa? Perwakilan mereka ya, di daerah bencana untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana kejadian realitas, kejadian yang sebenarnya dan apa yang terjadi sesudahnya itu. Ya. Bagi mereka, mungkin sanak saudara, kerabat yang kebetulan berada di daerah bencana, nah, media itu menjadi tumbuhan harapan. Tumbuhan harapan untuk apa? Untuk mengetahui nasib sanak saudaranya. Ya. Meskipun tak diberitakan, tapi kadang-kadang media memberitahu korban-korban terburuk. Ya. Jika misalkan tak satu pun sanak saudaranya berada di daftar itu, kan sering eh, kita melihat kalau kecelakaan kapal tenggelam, musibah atau bencana pesawat jatuh, kan selalu ada list daftar gitu. Nah, kalau tak satu pun sanak saudaranya berada di dalam daftar itu, ya sudah tentu kepanikan mereda. Nah, setidaknya itu menunjukkan bahwa kalau tidak ada berada di dalam daftar, kan sanak saudara kerabat, ya, Anda selamat. Nah, selain itu, media, terutama media televisi, karena televisi itu audiovisual, ada berita, ada
jurnalisnya yang di lapangan yang berbicara, menggambarkan, mendeskripsikan kejadian bencana itu, ya, dan ada gambar, ya, ya. Jadi media audiovisual itu memberi informasi bagaimana dasarnya bencana itu, ya. Melalui apa? Visualisasi yang jelas. Memang tidak selamanya pada saat terjadi bencana misalnya, kru televisi berada di tempat kejadian. Kita masih ingat di tahun 2000 berapa tuh, bencana terbesar abad ini, abad 21 itu, ya, tsunami Aceh, ya. Pada tahun berapa tsunami Aceh? 2004 kalau tidak. 2004 atau 2006 ya, tsunami Aceh itu. 2004, Pak. 2004, Pak. Ya, 26 2004 itu. Desember. Kalau Bapak Ibu ingat, itu awalnya ada warga naik ke atap rumah, lalu dia dengan HP. HP itu kan juga merangkap seperti eh, video recorder ya. Dia dia rekam itu. Bagaimana dahsyatnya tsunami, bagaimana cepatnya tsunami itu. Lalu hasil rekaman seorang penduduk itu ditayangkan ulang oleh media televisi kan itu kan. Ditayangkan oleh sebuah stasiun televisi. Setelah itu viral mendunia, ya. Di sana dunia tahu seperti apa dahsyatnya bencana itu. Makanya di kategori ada abad 21, terbesar abad 21. Ya, mudah-mudahan nggak ada lagi setelah itulah. Artinya sedahsyat itu. Nah, yang ternyata kan memang mengerikan ya. Mungkin Bapak Ibu, kamu melihat aja kan mesti apa ya? Ada perasaan yang terguncang. Ya. Apalagi kalau itu ada sanak saudara misalnya. Ya, kita sebagai sesama warga bangsa, dari media. Nah, rekaman visual itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi perasaan, simpati dunia. Sehingga banyak masyarakat dunia, baik itu lembaga swasta, ya, organisasi massa, termasuk eh, organisasi-organisasi apa itu penanggulangan bencana, baik resmi, artinya resmi pemerintah maupun swasta dari banyak negara ya, terketuk hatinya dan membantu. Bahkan pemain sepak bola yang dari Portugal ya, Cristiano Ronaldo kan datang tuh. Terus bintang film kungfu Jackie Chan itu kan pribadi-pribadi yang terketuk tuh. Bahkan mengambil anak angkat dibawa ke Portugal disekolahkan sepak bola. Selain itu membantu membantu pemulihan dengan ya kortesi mereka, dermawanan mereka. Ya. Nah, Pembangunan PKK. media itu berperan penting. Peran dalam apa? Menginformasikan ya, kejadian yang sebenarnya dan menyatukan dunia dalam satu empati. Ya. Itu kalau kita melihat eh, tsunami 2004 itu ya, dunia. Bahkan saya tidak tahu dari negara mana ngirim tidak hanya Hercules ya, tidak hanya eh, tentara. Tentara itu kan memang disiapkan kalau keadaan eh, darurat. Singapura kalau nggak salah itu ngirim Chinook, helikopter yang kayak seperti bus tapi baling-balingnya dua. Dan ternyata saat itu kita belum punya Chinook itu. Kan itu cepat untuk ya idealnya seperti kita negara kepulauan ya dengan 17.000 pulau tersebar dan wilayahnya begitu luas punya Chinook. Jadi kalau keadaan darurat cepat sekali. Kalau helikopter kan tidak bisa mendarat vertikal. Nah Singapura punya padahal ya Singapura kaya negara kaya. Ya. Mudah-mudahan sekarang tentara kita udah punya Chinook.
Jadi peralatan seperti itu tidak hanya dipakai untuk keadaan perang, keadaan bencana itu alutsista seperti itu sangat membantu. Nah, kita dibantu Cinok itu dari pemerintah Singapura kalau nggak salah. Ya, artinya Cinok didatangkan untuk evakuasi cepat dan segala macamnya. Nah, nah setelah tsunami Aceh kita ya, beberapa bencana lain mudah diketahui kedasatannya itu di media. Apalagi sekarang ada medsos dan berkat internet real time. Bapak Ibu saya kira hari-hari ini selain melihat bencana karena manusia ya, Agustus maupun bencana non alam di Nepal itu kan real time. Kita melihat bagaimana maaf anggota-anggota parlemen di parlemen yang tidak yang flexing, yang hidup foya-foya ketika rakyat marah di Nepal. Itu kan lari ke sungai atau dilempar ke sungai saya lihat nggak deh, serem juga. Lalu oleh beberapa penduduk yang di atas tebing sungai dilempari batu. Itu real time. Kalau zaman dulu sebelum ada internet, itu kejadian itu baru kita ketahui mungkin butuh 2-3 hari. Sekarang semua real time berkat internet. Nah, konon internet itu bangsa penemu internet itu Amerika. Dulu dipakai untuk keperluan militer. Sekarang sebagian untuk keperluan non militer kan. Kita berkat internet. Jadi real time-nya jika di suatu daerah itu terjadi bencana, informasi yang disampaikan korban itu baik lewat tulisan maupun dia rekaman, audio, video bisa secepatnya menyebar lewat internet. Nah, kecepatan informasi itu sekarang ini hampir tidak ada jeda dengan kejadian. Ini yang apa keuntungan dari ini? Keuntungan lalu penanganannya kan jadi lebih cepat. Selain itu apa? Katakanlah jika pemerintah lokal atau pemerintah federal lamban penanganannya, siapa yang akan bereaksi? Dunia, dunia akan ikut bereaksi. Ya. Ini ada kepemimpinan yang tidak beres atau tidak mampu menangani bencana. Ya, mengkritik ada perhatian terhadap penanganan bencana itu bisa dilakukan lebih lebih efektif. Ya, efektif itu ada cepat, ada efek hasil lah. Ya, ya. Itu berkat semua informasi yang berbasis internet. Ya. Nah, ini juga bisa membuat pemerintah lokal maupun pemerintah federal pusat lah gitu ya, eh, gerak cepat untuk memenuhi tuntutan itu, untuk melakukan bahkan dikritik kalau tidak ada keterbukaan informasi, ya. Nah, dari situ juga bisa menjadi basis negara lain menawarkan bantuan. Tapi tidak semua negara itu meminta bantuan. Jepang terkenal dia sebagai bangsa budayanya sudah lebih siap ya untuk menghadapi bencana karena konon gempa bumi itu sesuatu yang rutin ya, termasuk pada musibah apa itu kebocoran di Fukushima nuklir itu reaktor nuklir yang diterjang bencana banjir dan gempa. Mereka tidak meminta bantuan, bukannya sombong, mereka terima kasih, tapi dia bilang biar kami masih bisa menangani dengan sendiri. Jepang lebih siap bangsa Jepang ya. Karena mereka bencana itu katanya sehari-hari lah, ya, udah siap. Ya. Nah, dari dunia itu juga bisa tahu bagaimana sikap pemerintah suatu negara ya, dan sikap pemerintah negara lain dalam menghadapi bencana. Indonesia, kelembagaan-kelembagaannya termasuk pemerintahnya untuk tingkat Asia sebetulnya cukup bagus loh. Ya, kita harus akui dan pengakuan itu kan kadang-kadang penting. Walaupun di sana sini ya tentu masih perlu ditingkatkan. Kita masih ingat Bapak Ibu ya. Di paper ini
diberi contoh itu di paper itu tulisan Rosalind apa, nanti bisa ada, saya fotokopikan nanti Bapak Ibu salah satu, saya di kampus ya, kalau ada buku satu itu Taman Bacaan di Japri ya. Jadi di paper itu disebutkan Indonesia dia memberi contoh dalam penanganan kecelakaan pesawat pesawat yang dari Surabaya kalau nggak salah, Air Asia itu penerbangan dari mana itu Surabaya ke Malaysia atau ke Singapura itu, ya, ya. Itu pemerintah Indonesia pada hari yang sama, pada hari yang sama langsung mengumumkan kejadian itu, ya. Nah, tidak lama di situ sebutkan 3 hari kemudian kepingan pesawat itu ditemukan. Semua terlibat, lembaga-lembaga search and rescue, bantuan, termasuk nelayan. Itu ada kepemimpinan, ada koordinasi yang bagus. Itu pengakuan, ya, karena mereka membandingkan dengan eh, hilangnya pesawat, bukan hilang, bandingkan dengan Malaysia. Artinya kalau head to head, apple to apple itu dengan Malaysia. Ketika pesawat Malaysia ditembak jatuh di mana itu? Di Ukraina ya, Ukraina atau wilayah Rusia pada waktu itu, ya, ya. Itu pemerintah Malaysia itu lamban, nggak mengumumkan, ya, ya. Itu kan pesawat ditembak jatuh di wilayah udara Ukraina ya. Nah, itu baru baru seminggu setelah itu dikatakan, ya, pemerintah Malaysia secara resmi mengatakan pesawat itu memberikan pernyataan resmi per MH berapa itu. Kan kita ingat tuh, ya, Perdana Menterinya mengatakan bahwa tentu melalui konferensi pers ya, ada unsur kesengajaan, ada sabotase, tetapi oleh pejabat lain ya, otoritas penerbangan sipil Malaysia membantah. Nah, ini juga persoalan yang seperti itu, ya. Ya. Jadi pemimpin yang satu bilang begini, pemimpin yang lain bilang tidak ada. Jadi ada paranoid di situ, ya, ada paranoid. Lalu baru 3 bulan berikutnya, ya, di situ disebutkan 3 bulan sesudah itu pemerintah Malaysia secara resmi mengumumkan bahwa pesawat itu hilang, yang hilang, hilang bukan ditembak jatuh, itu hilang lalu semua dianggap meninggal ya, dengan berat hati, dengan apa lagi kesedihan yang mendalam. Pemerintah Malaysia menyatakan pesawat Malaysia Airlines itu hilang, ya. Itu pengumuman resmi itu menurut di artikel di jurnal itu, di paper itu 11 bulan baru diumumkan. Nah, kita diakui kita baik ya. Koordinasi antara apa itu? Antar otoritas seperti apa? Basarnas, TNI, Kementerian Luar Negeri termasuk yang cepat memberi lampu hijau ya. Memberi lampu hijau ketika militer asing tidak membantu pencarian Air Asia. Ya. Lalu kan militer Cina, Australia, Amerika datang mencari. 3 hari ditemukan. Tentu dan melibatkan termasuk nelayan-nelayan lokal. Itu luar biasa koordinasi yang seperti itu. Ya, itu diakui. Nah, sekarang kita bicara daya tarik daya tarik bencana di mata media. Ya. Jadi ada satu teori yang dalam dunia komunikasi itu cukup populer, itu yang disebut teori agenda setting agenda. Ya. Di situ dikatakan teori itu bahwa apa yang dipentingkan oleh media akan dipentingkan pula oleh khalayak. Ya. Begitupun sebaliknya yang ditinggalkan media akan ditinggalkan pula oleh khalayak. Ya.
oleh publik. Ini artinya media itu mampu menjadi agenda setting. Nah, agenda media, media agenda itu akan memengaruhi agenda masyarakat, ya. Tapi tidak hanya itu, agenda media juga memengaruhi kebijakan, agenda kebijakan, policy agenda. Siapa yang mengambil policy? Pemerintah. Bapak Ibu, bencana Agustus itu ketika rakyat marah karena ya maaf perilaku sebagian anggota DPR yang flexing, ya meminta tunjangan, kenaikan tunjangan untuk dirinya, kelompoknya sendiri, untuk dirinya lah, ya, untuk tunjangan ini itu, tunjangan beras yang berapa, 12 juta, tunjangan apa lagi, sewa. Di sementara kehidupan ekonomi lalu, iya, lagi susah, kesempatan kerja terbatas, ada satu yang namanya katakanlah wakil rakyat, lalu terjadi kemarahan gitu. Itu kan berkat media, ya. Berkat media, lalu pemerintah cepat sekali. Cepat, beberapa agenda langsung dipenuhi, ya. Tuntutan itu dipenuhi, ya. Lalu, eh, iya, cepat, artinya relatif cepat responnya, ya. Saya tidak tahu kalau itu tidak direspon dengan baik, ya. Tidak semua, bahkan ada tuntutan 17+8, ada yang 8 itu 1 tahun. Ya, mudah sekali nanti, tak spontan akan turun lagi. Turun, kerumunan bisa bisa bencana kalau itu gagal melakukan pencegahan atau modifikasi. Nah, kita lihat pada waktu Agustus itu, hari Kamis atau hari Rabu, salah satu saudara kita, pengendara ojek online, di, istilahnya dilindas lah. Itu kan seharusnya bisa dimodifikasi, jangan lewat situ kerumunan. Atau apa perlu kendaraan seperti itu? Ya, Prancis kurang apa? Ya, tapi dihadapi dengan Inggris kurang apa? Inggris kemarin sama juga turun ke jalan menuntut supaya terhadap imigran itu. Kan cuma pakai berkuda itu, polisi itu berkuda aja. Nggak pakai eh, mobil apa itu, ke- yang Canon. Memang dia bawa senapan air mata, gas air mata. Pakai kuda tuh. Nah, ya saya nggak tahu lah itu. Mungkin mudah-mudahan ke depan semakin lebih baik dalam hal pencegahan dan modifikasi. Ya, artinya modifikasi nggak perlu pakai kendaraan lapis baja yang seperti itu. Nah, itu mempengaruhi. Jadi itu pengaruh media, kan ditayangkan oleh media. Media sekarang kita hidup di medsos, media sosial seperti apa? Media sosial itu ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada apa lagi dah? LinkedIn atau apa? Nah, semua orang bisa jadi jurnalis atau apa komentari. Ya. Nah, ketika terjadi bencana, di situ dikatakan peran media sangat penting dan strategis. Media mendapat apresiasi karena melalui pemberitaannya, informasinya, mampu menciptakan ikatan emosional, ya, ikatan emosional di antara sesama umat manusia, ya, sehingga bantuan terus terus mengalir dari semua kalangan kepada korban bencana. Ya. Di samping untuk sarana bantuan, media juga dianggap sebagai sarana penghubung yang paling efektif, ya, untuk proses pencarian maupun penemuan korban oleh keluarga. Entah berapa banyak pihak yang terbantu karena peran informasi media. Tetapi tidak jarang media pun dalam peliputan bencana itu apa? Sebentar, saya share dulu ya. Dalam ya. Nah, tidak jarang
media itu media massa, apalagi media sosial ya. Kalau media sosial kan semau-mau saja itu. Tinggal pencet, tinggal ini, dikomentari, ya itu macam-macam lah. Tapi media-media mainstream itu juga kadang-kadang, apakah itu media cetak, ya maupun media seperti koran, itu overacting, ya. Dianggap overacting. Bahkan di situ dikatakan mengambil kesempatan media sosial itu, eh, media massa, ya, katakanlah koran atau televisi mengambil kesempatan ketika terjadi bencana, lalu mereka overacting, menjadikan bencana itu sebagai alat. Alat untuk apa? Bapak Ibu saya kira udah tahu alat untuk apa. Untuk apa? Untuk menaikkan ini, rating kan? Rating nanti kaitannya dengan apa? Iklan, pasang iklan. Iklan karena kaitannya dengan apa? Cash flow, inflow kan? Ya memang mereka hidup terutama dari iklan. Kadang-kadang overacting ya. Untuk menaikkan rating, kalau kalau koran ya menaikkan apa? Oplah ya, oplah bagi media massa. Nah, seringkali saking bersemangatnya untuk mendapatkan gambar dan narasumber, mereka kadang melanggar kode etik. Ya, kode etik itu hal-hal yang berkaitan pantas, tidak pantas, benar, salah, ya. Kadang-kadang, ya, media media massa. Ya, kita pernah ingat di Jogja ini, Bapak Dwi terutama yang tinggal di Jogja mungkin masih ingat ya. Ya, enggak, dan maaf saya ini. Jadi, Bapak Ibu, kita hidup itu sebagai makhluk sosial tentu kita berinteraksi. Nah, dalam interaksi itu, ya ini pun kita sedang berinteraksi. Dalam berinteraksi itu, kita menggunakan simbol-simbol. Simbol itu lalu kita maknai. Simbol itu banyak sekali. Nah, simbol itu bisa termasuk tanda, tetapi simbol yang utama adalah kata-kata, ya, gestur, ju- kata-kata maupun lisan maupun tertulis. Nah, bicara dalam ilmu linguistik, bicara itu menyiratkan tindakan, action. Bicara itu, ya, simbolik, bisa lisan maupun tertulis, informasi itu menyiratkan tindakan. Nah, tindakan itu atas dasar makna yang diberikan dari informasi itu. Nah, tindak tutur itu disebut teori tindak tutur itu ada tiga: lokusi, ilokusi, perlokusi. Di jurnal ada ya nanti. Saya memberi contoh ringkas saja. Lokusi itu misalnya apa? Di situ lokusi, tindak tutur itu tuturan itu ada the act of saying something. Tuturan itu informasi dengan makna harafiahnya, tidak ada maksud lain, ya. Jadi tindak tutur informasi yang lokusi itu hanya sebatas mengungkapkan atau mendeskripsikan sesuatu tanpa ada maksud lain. Misalnya ada gempa susulan, ada tanah longsor di sana. Ini kalimat ini, susunan kata-kata ini hanya menyampaikan fakta tanpa maksud tertentu di baliknya. Berbeda misalnya dengan ilokusi. Kalau ilokusi di di situ tindak tutur lokusi itu the act of doing something in saying. Jadi berharap siapa yang membaca atau mendengar informasi itu doing something. Jadi ini fungsi dari sebuah sebutan di sini ya. Artinya penutur, ya, pemberi informasi baik lewat kata-kata mau tertulis untuk meminta
eh, atau menyuruh untuk atau memeringatkan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, cepat cari tempat aman. Jangan panik. Kita cari titik kumpul. Maksudnya perintah atau instruksi. Nah, yang berikutnya, ilokusi, tindak tutur yang perlukusi. Perlukusi itu eh, ada efek, ada pengaruh. Jadi yang diharapkan respon, ya. Yang mendengar, yang membaca itu ada efek respon, perasaan atau perubahan sikap dan perilaku yang ditimbulkan oleh informasi yang diberikan itu. Sebentar. Seperti misalnya cepat lari, banyak korban jiwa. Artinya kita yang mendengar atau membaca itu respon, muncul perasaan, ya. Atau kita semua harus membantu. Nah, kembali di sini, eh, di Jogja pernah, saya nggak ingat persis ya, karena di paper itu tidak dijadikan contoh kasus, tapi kita ingat di Jogja itu, saya tinggal di Jogja itu, rumah saya kan di sekitar Jalan Kaliurang yang masuk ya, di komplek perumahan kecil di Jalan Kaliurang itu. Ketika terjadi eh, yang punya program infotainment itu siapa? RCTI atau SCTV atau Indosiar? Sekarang masih ada juga infotainment, program infotainment RCTI kalau nggak salah ya. Ya. Dan program infotainment itu televisi swasta ya mendapat peringatan keras. Karena apa? Itu orang Jogja panik ya. Penduduk luar 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 Jogja terutama anak-anak kos oleh orang tuanya untuk disegerakan pulang ke daerah masing-masing atau pergi mencari destinasi yang terdekat. Katakanlah misalnya ke Purworejo atau ke Semarang atau mungkin ke Madiun atau pulang ke Surabaya atau pulang ke Jakarta. Itu dia diberitakan di situ tentang wedus gembel itu kan. Ya, itu kan menampilkan ramalan bahwa tanggal tertentu akan terjadi letusan gunung api paling dahsyat. Sebelumnya sudah ada awan wedus gembel, bencana awan wedus gembel. Nah, tidak lama kemudian program infotainment itu overacting saking ini ya persaingan media untuk meningkatkan apa rating atau apa. Membuat ramalan bahwa Jogja pada tanggal tertentu dia sudah menyebut tanggal itu akan terjadi letusan dahsyat gunung berapi yang paling dahsyat. Nah, dalam acara tersebut ya dengan penyajian yang meyakinkan disebutkan oleh pembawa itu ya jurnalisnya atau sebagai kota malapetaka ya. Nah, televisi lainnya saya lupa televisi lainnya sebagai pesaing tak mau kalah kemudian disiarkan bahwa wedus gembel itu awan awan panas yang mematikan telah meluncur sejauh 25 kilometer. Iya, ya. Tak heran kalau itu terjadi panik. Saya masih ingat tuh, saya sebagai saya masih aktif ya, ya sekarang pun masih diminta ngajar. Ada orang tua yang kebetulan kenal, meminta untuk mencari anaknya untuk pulang ke Jakarta. Sebagai orang tua panik. Ya, ya. Jadi tidak heran pada saat itu setelah infotainment itu eh, sejumlah warga baik yang terimbas maupun tidak panik mendengar berita tersebut. Padahal setelah ditelitik, artinya yang dimaksud awan panas yang mengerikan itu hanya hujan abu. Hujan abu yang ya memang kemana-mana kan, tapi diberitakan awan panas putus gembel kan beda. Dan meluncur sejauh 25 kilometer kalau nggak salah ya. Ya
Hujan abu tentu kan tidak berbahaya lah. Paling yang mengganggu pernafasan atau pandangan. Tidak seber, seberbahaya kalau itu disebutkan sebagai petus gembel yang meluncur ya 25 kilometer. Ya. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kalut dan khawatirnya para orang tua yang putra-putrinya sedang studi di Jogja akibat pemberitaan yang menyesatkan itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang kebetulan ini berdinas di kelembagaan-kelembagaan penanggulangan bencana, hati-hati dengan informasi, termasuk siapa yang memberikan informasi. Ya, di situ diberi contoh tuh, ketiga di paper itu, ketika Boston itu dibom oleh pengebom eh, maraton maraton Boston yang dibom ya oleh anak muda dari Rusia apa. Itu kan terdeteksi dari apa itu? Di situ disebutkan dari ada warga yang dibawa ke rumah sakit, lalu di sininya dioperasi, ternyata serpian, serpian kayak ransel itu, warnanya biru, serpian ransel masuk ke sini, ya diambil, dibawa ke lab, diteliti, oh ini ransel warnanya biru, bukan logam. Nah dari CCTV ketahuan sebelum di dekat garis finish lomba maraton, itu kan maraton kelas dunia itu di Boston itu, setiap tahun atau apa, itu ada anak muda mondar-mandir pakai tas ransel itu warna biru, dibesarkan, di zoom, di ini, ketahuan terdeteksi. Lalu intelijen sudah bisa mengetahui ini ada di mana. Nah, saking semangatnya, wali kota Boston lalu bicara di media pada wartawan. Sudah ketahuan siapa, sebentar lagi akan kita. Ya. Nah, petugas keamanan, ya, pemegang otoritas keamanan marah. Gak boleh seperti itu. Mereka tahu kalau pasti yang pengebom itu pasti melihat media. Ya, begitu dia dinyatakan bahwa sudah diketahui tempatnya di mana, dia akan nekat. Apalagi kalau dia masih menyimpan bom. Ya, betul kan? Lalu dia masuk ke mana rumah penduduk bersembunyi di bawah disebutkan, lalu diledakkan lagi. Ya, dia panik. Nah, termasuk siapa yang harus bicara. Ya, sama seperti ketika bom Bali. Tidak di situ tidak disebutkan. Tapi kita menyesali ketiga otoritas di pemerintahan Australia tidak percaya pada kemampuan tenaga medis Indonesia. Kan ada yang tidak luka parah, tidak darurat lah, ya. Tapi pemerintah Australia seperti paranoid, semua harus diungsikan, harus dievakuasi. Sekarang juga semua. Itu pemerintah Australia eh, diakui atau tidak akhirnya menyesal. Padahal otoritas Indonesia sudah mengatakan kami bisa menangani. Kalau yang parah sekali, ternyata di perjalanan diungsikan naik pesawat, banyak yang meninggal nggak tertolong. Katanya itu kalau tidak paranoid dipercayakan kepada tenaga medis ya, atau tenaga non medis di Indonesia. Ya. Karena di internal Australia sendiri, ya semua bicara katakanlah pemegang otoritas harus begini, harus begitu. Nah, panik kita. Terutama media masanya kan udah dari awal sangat paranoid terhadap Indonesia. Ya, yaitu resiko bertetangga mudah terjadi hal-hal yang misinterpretasi. Ya. Nah, sekarang kita bicara mengolah informasi. Jadi dari eh,
paper itu dikatakan bahwa saat bencana, ya, media itu memiliki kekuatan sekaligus kelemahan. Dan kelemahan, kekuatan dan kelemahan yang luar biasa. Informasi tentu menjadi bahan yang sangat penting untuk dipilih, dipilah, dan dikelola sedemikian rupa. Maka kalangan pemegang otoritas di bidang penanggulangan bencana ya harus memiliki soft skill, ya saya kira. Ya, bisa kita bayangkan kalau katakanlah pemegang otoritas lembaga kelembagaan bantuan bencana, atau mungkin kalau di rumah sakit sudah dibawa ke rumah sakit, kepala rumah sakitnya tidak mampu mengelola informasi dan menghadapi media di saat terjadi bencana. Padahal seorang pemimpin, seorang manajer di level apapun, ya, baik termasuk yang pimpinan rumah sakit itu, ya, ya harus hati-hati menghadapi media, ya, katakanlah menghadapi wartawan. Kalau menurut Bapak Ibu gimana? Kalau misalnya katakanlah ada jumpa pers, ya, jika pertanyaan keluar konteks bagaimana? Ya, biasanya kan media minta informasi kan, atau mengundang media, ya, ya, pernyataan disampaikan, ya, mungkin oleh eh, juru bicara atau apa representasi dari institusi, bahkan juru bicara penanggulangan bencana, Basarnas, atau juru bicara apa BNPB atau mungkin juru bicara institusi rumah sakit. Kadang-kadang tentu di situ harus dipersiapkan data, ya. Kalau misalkan mengundang media, data dikatakan di situ harus sedetail mungkin untuk mengantisipasi, anticipation, apa pertanyaan-pertanyaan wartawan atau media tentang hal yang tidak tercantum dalam biasanya kan press release itu, atau yang tidak dipaparkan. Bagaimana kalau menghadapi di saat sudah bencana, eh, misalkan jumpa press release, lalu ada pertanyaan wartawan yang di luar konteks. Menurut Bapak Ibu sebaiknya gimana? Pertanyaan no comment atau gimana? Ya, no comment, Pak. Nggak berkomentar. Tidak berkomentar, ya. Itu Iya. jawaban sadar, Jadi, tapi Pak Fahmi, penulis ini mengatakan dalam situasi bencana seperti itu, kalau ada pertanyaan wartawan yang di luar konteks atau memancing-mancing, wartawan itu kan paling bisa kan, maaf, paling bisa, ya. Itu jangan cepat, jangan sekali-kali mengatakan no comment. Justru itu, dia artinya, tapi jawab secara diplomatis, ya. Dan pastikan media memahami bahwa itu bukan wilayah yang harus ditanggapi. Kalau no comment, media malah curiga. Ini ada sesuatu katakan yang di sini ditutup-tutupi. Dia akan ngejar terus. Ngejar bahkan mungkin mencari sumber kedua. Ya, sumber sekunder. Ya, ya. Jadi di sini dikatakan hindari no comment. Ya. Nah, mohon oke. izin, Bapak. Ya, ya, Mohon izin, Bapak. ya. Jadi, saya Silakan. Ya, jadi teringat ini waktu di Kupang dulu, Pak, dengan pengalaman dengan wartawan, ya. ya, Jadi, iya. Ya gimana? eh, Dia menarik. jadi, saat itu kan sebagai perakirawan, jadi perakiraan cuaca, jadi waktu ada Ya, mungkin kejadian apa itu kan ada wartawan datang terus kita memberikan wartawan. apa keterangan penjelasan begitu ya fenomena apa yang terjadi gitu deh. Ini Ya, ternyata ketika kebetulan waktu itu ya, wartawan koran, Pak, ya. Jadi eh, ya. jadi kita sudah Ternyata, memberikan keterangan atau penjelasan begitu, ternyata hasil dari wawancara kita itu
kita itu malah tidak puas, Pak. Jadi ada apa tidak pas lah yang ditulis hasil yang di koran yang terbitannya itu malah kita malah nggak puas gitu ya. Ternyata Iya, dan itu berulang-ulang, Pak. Nggak sekali dua kali gitu ya. iya, Dan sampai pernah saya itu minta setelah selesai wawancara itu wartawannya saya minta tolong untuk menyimpulkan nanti kira-kira nah, hasil tulisannya iya, kayak apa gitu ya. Dia iya, di depan saya itu juga membacakan lah liputannya dia itu. Tapi hasil akhirnya juga saya juga kurang puas, Pak, gitu ya. Waktu diterbitkan itu iya, beritanya itu hasil akhirnya tetap kurang puas. Itu pengalaman saya di Kupang. Jadi ternyata setelah saya pindah di Jogja itu beda, Pak. Beda artinya beda iya, wartawan itu juga hasil tulisannya itu ternyata hasilnya juga beda. Jadi kalau di Jogja bisa beda relatif ya. lebih baik Iya, lah. Apakah itu pengaruh iya, dari personal dari wartawannya itu? Saya menyimpulkan seperti itu, Pak. Itu mungkin. Jadi iya, kalau ada kejadian iya. kayak gitu kita itu kira-kira gimana, Pak? Kalau kita tidak puas dengan eh, berita yang wartawan tulis itu, gitu ya, penjelasannya. Terima kasih. Iya. Makasih Pak, itu pengalaman menarik memang. Ya, memang wartawan tuh termasuk eh, perusahaan medianya tuh kan kelasnya bermacam-macam itu. Ada yang kalau dikatakanlah di mana itu kan ada yellow paper, koran kuning, senang menjual sensasi. Ada pelanggannya juga, tapi ada wartawan yang tetap berpegang etika. Nah, kalau pernyataan kita tidak sesuai dan sudah kelewatan menyimpang jauh, sebetulnya bisa melakukan apa itu somasi atau apa ya? Somasi atau untuk membuat pernyataan ulang. Pada waktu Bapak di ketemu wartawan itu press release ada statement tertulis atau lewat bicara saja, Pak? Wawancara langsung, Pak. Nggih. Wawancara langsung. Nah, Nggih. itu wawancara langsung memang juga tanda petik kemampuan kemampuan untuk padahal wawancara langsung biasanya kan direkam dan apa, nanti ditranskrip verbatim, diulang-ulang baru ditulis. Termasuk kemampuan wartawannya, ya. Iya. Itu memang salah satu di saat seperti itu bisa wawancara langsung atau bisa konferensi pers dengan membuat pernyataan tertulis ya, biasanya 1 atau 3 lembar yang mengikuti informasi apa. Biasanya disajikan dalam bentuk berita dengan judul, subjudul, lalu dengan formula apa itu. Ya, itu dipelintir itu Pak, hati-hati memang. Ya, Iya. sebentar, bisa, sebentar. Nah, siaran pers atau biasanya biasanya kalau tertulis itu ada format 5W plus 1H tentang apa, kapan, di mana, siapa, why, dan how bagaimana. Ya, kalau wawancara eh, lisan bisa dipelintir atau dia memaknai kata-kata itu berbeda atau memang koran yang termasuk yellow paper itu. Nah di Jogja ya mungkin lebih lebih eh, jurnalistiknya sudah lebih established lah, ya, lebih itu, Pak. Selalu mengalami seperti itu. Belum lagi kalau kita lihat ya, Bapak Ibu mungkin masih, saya nggak tahu masih ingat nggak, saya teringat itu pada waktu ini bukan wartawan, pada waktu bom Bali 1 atau 2, saya lihat di salah satu stasiun televisi swasta ada ketua partai, saya sebut nggak nama ketua partainya, tapi saya tidak bermaksud saya sebut nggak pimpinan partainya, Sebut saja, Pak. saya sebut ya, Nggih. saya sebut ya.
ketua partai Partai Golkar Akbar Tanjung, Pak Akbar Tanjung itu berjalan di depan menteri, menteri siapa itu? Malah maaf, kalaupun dia tahu jangan sok tahu keliling ngatur-ngatur. Dia bukan menteri, Pak Akbar Tanjung waktu itu sudah bukan menteri, ketua Golkar. Ini cari panggung saya dalam hati. Itu tidak boleh. Nah, di wawancara wartawan kerumunan, dia bersama menteri siapa lupa saya. Menteri sosial atau apa. Dia duduk jalannya di depannya lebih aktif dan yang menjawab pertanyaan wartawan dia. Aduh, ya, ya mungkin maaf, saya bukan perasaan cari panggung ini. Kalau dia mau ikut boleh lah, tapi di belakang pasif saja. Ya, biarlah menterinya. Menteri pun kalau enggak ini ya bicara yang general saja. Hati-hati. Kalau dia memang tidak tahu atau nunggu nanti akan ada konferensi pers resmi. Nah, tetapi hati-hati, jangan jangan tadi jangan no comment ya. Dia harus jawabnya diplomatis karena wartawan pasti akan cari tahu. Nah, juga di situ harus lihat lain ya. Nah, ya, harus lihat lain. Nah, sekarang di situ juga ditulis tentang VIP. Ya, sebentar. Sebentar sebelum sampai di sini, walaupun terjalin relasi yang baik ya dengan media, sejumlah etika tentang prinsip tentang etika itu menyangkut hal-hal yang memang dilarang dan tidak diperkenankan untuk disampaikan kepada media harus dipegang teguh oleh pimpinan, oleh pemimpin yang otorita. Katakanlah, saya mungkin sudah pernah menyampaikan di sini ya, ketika ada bencana meletus gembel di era era Presiden Pak Harto itu, Pak Harto sama Putin kan ke rumah sakit Sarjito itu. Nah kebetulan tetangga saya ini bekerja di rumah sakit dan cukup cukup punya posisi ya, tetangga komplek perumahan. Pernah cerita, sebetulnya ya, waktu itu dibantu untuk luka bakar itu, dibantu oleh kulit yang sudah disiapkan dan dikemas, yang disiapkan oleh tentara Amerika untuk perang perang teluk di gurun ya, pakai kulit babi yang sudah sedemikian rupa tinggal ditempel aja. Kalau diambilkan luka bakarnya, oh, persentasenya sudah menyeluruh kan nggak ada lagi kulit yang utuh. Ya ditambal pakai pakai itu. Nah itu ya dipegang teguh ya oleh Pak Harto, diminta jangan sampai ada wartawan yang tahu. Ya, yang tahu ya hanya terbatas. Itu nggak pernah ada yang tahu sampai sekarang. Walaupun kalau Bapak Ibu pakai teori filsafat utilitarianisme itu etis. Manfaatnya lebih besar utilitariannya. Kuliah pertama kita nyinggung itu. Selain deontologi kan. Nah itu bisa didalami. Nah bahkan relasi, sebaik apapun relasi, Bapak Ibu pemegang, para manajer ya, pemegang otoritas di dalam penanggulangan bencana itu harus bisa meyakinkan media bahwa berita sensasional tentang bencana ya itu tidak selalu memberikan dampak positif bagi sejumlah kalangan, maka diminta harus hati-hati maksudnya. Nah, sekarang kita bicara di situ disebutkan tentang very important person. Ya, ya kayak tadi itu kan, saya ulang lagi, ada ketua partai ikut-ikut pada waktu hari pertama lah katakanlah bom Bali itu ikut mungkin kalau sekarang bisa dilacak di medsos ya. Nah, hal lainnya yang dialami oleh para pemegang otoritas ya, lembaga-lembaga penanggulangan bencana ya, ketika terjadi bencana itu sering atau bahkan selalu selalu apa? Ada hadirnya orang orang penting. Orang penting itu seperti pejabat ya, di situ dikatakan ya. Dan tidak hanya kita, itu kan paper orang Amerika itu, orang penting atau pejabat. Ya, selain itu juga apa?
duta besar, perwakilan negara lain, itu biasanya kalau ada warga negaranya ikut menjadi korban, ya bom Bali ini, oh, hampir semua duta besar ke Bali itu, ya karena ada warga negaranya, terutama Australia kan, yang paling banyak Australia. Ya. Mereka lebih dikenal sebagai tamu VIP, apa very important person. Ya. Bisa juga kehadiran mereka itu kan karena tugasnya, ya. Tetapi juga bisa mewakili dirinya karena ada korban sanak saudaranya atau apa atau koleganya. Nah, umumnya tamu VIP itu dikatakan di situ tidak datang sendirian, biasanya rombongan ya. Nah, itu gimana kalau itu ada positif negatifnya tidak Bapak Ibu yang di lapangan ketika saat terjadi bencana? Kehadiran tamu VIP lah, baik resmi maupun katakanlah tidak resmi. Resmi itu memang tugasnya, ya, apa yang harus dilakukan, ya, ya. Apakah ia datang itu dengan baju dinas atau apa? Ya, apa kehadiran mereka itu ada positifnya atau malah menjadi beban? Atau bagaimana pengalaman Bapak Ibu yang di lapangan? Ada yang punya pengalaman pada saat terjadi bencana eh, atau pada saat penanggulangan bencana lalu banyak tamu-tamu penting, orang-orang penting, pejabat datang, itu menjadi beban atau apa? Yang Atau nambah-nambahin membantu? kerjaan, Pak. Nambah-nambahin pekerjaan. Gimana? Ceritanya gimana itu? Ya, ya, Iya, kadang kan gimana? ya kita sebagai istilahnya anak buah kan berusaha untuk Ya, apa ya, untuk eh, berusaha untuk inilah baik lah gitu ya. Jadi kadang iya. ya gitulah kita Jadi lebih apa melayani pejabat daripada em, apa melayani masyarakat gitu ya. beban banyak Nggih. oleh masyarakat. Ya, iya. Ini dengan Kalau iya, saya tergantung, Pak. iya. Sangat tergantung Gimana? karena tergantung ininya apa kayak SOP pengaturannya dan kemudian kapan dia datang karena tidak selalu kehadirannya juga merepotkan. Kehadiran merepotkan itu kalau tidak terkoordinir dengan baik dan ada kepentingan-kepentingan yang lain ya di luar kepentingan kemanusiaan gitu ya. Nah, positifnya sebenarnya ada kebijakan-kebijakan penting yang harus diambil keputusan secara cepat ya. Ya, contoh kasus misalkan yang di Palu itu kan seminggu otomatis nggak ada yang hadir kan ininya. Nah, itu kan chaos, Pak. Padahal di situ memang kondisi logistiknya sudah luar biasa kan. Pelabuhan ditutup, kemudian bandara tidak bisa beroperasi, kan ada keputusan-keputusan cepat yang perlu diambil. Nah, ketika itu terkoordinasi dengan baik dan kehadiran waktu itu pakai Hercules ya kalau nggak salah ya. Satu mengkondisikan lokasi itu tergantung koordinasi dan juga mengedepankan kepentingan kemanusiaan yang perlu dipahami bersama. Kalau saya itu sih Pak, ininya. Terima kasih. Iya, lagi barang bawang aja. Ya, tapi iya, mau bertukaran. iya, iya. Internetnya nggak stabil. Terus gimana, Pak? Yang lain atau lanjutkan Pak Minot? Cukup Pak, tadi tergantung koordinasinya Pak, intinya. Koordinasi. Poinnya adalah Iya, iya. Oke. ya tadi kalau tadi yang saya contohkan kayak di Palu gitu Pak ya, terjadi chaos dalam beberapa hari karena pejabatnya nggak ada di tempat gitu ya ininya. Pejabatnya malah mengevakuasi diri pimpinan tertinggi gitu. Terus sementara itu kondisi kolaps, bandara tutup, kemudian pelabuhan juga tidak operasi, padahal di Sulteng itu kan juga sangat bergantung
pada suplai dari luar sehingga terjadi chaos penjarahan kan gitu kan di supermarket, pertokoan dan itu. Kehadiran pejabat itu menjadi penting, terutama pejabat yang memang berwenang dan punya pengambil keputusan gitu Pak. Jadi tergantung kapan dia datang, kemudian tidak mengedepankan kepentingan politik ya, tapi kepentingan kemanusiaan. Kemudian ada koordinasi dengan baik kan gitu. Karena pada situasi darurat itu ada kebijakan yang perlu diambil dengan cepat Pak, ininya. Kira-kira begitu Pak. Oh ya, Tinggal dari sudut pandang mana kita melihatnya Pak. Makasih. ya, makasih. Pak. Izin menambahkan, Prof. Iya, gitu. Iya, Ya, tadi yang disampaikan Pak Mino itu memang harapan kita bersama ya, Prof. Idealnya kan seperti itu. Tapi memang pada saat darurat bencana ini, ya perlu perlu kehadiran pejabat ini untuk pengambilan keputusan dengan cepat, Prof. Karena kalau yang ditugaskan ini level menengah ke bawah ini pasti akan melapor dulu. Tapi memang biasanya ada kepentingan politik pasti, Prof. Seperti misalnya dapil dari komisi, misalkan di DPR, itu pasti akan mendapat perhatian lebih, atau ada atensi dari presiden, itu seperti itu, Prof. Biasanya, Prof. Tapi kehadiran pejabat tadi yang seperti Pak Mino sampaikan ini memang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, utamanya dalam hal anggaran dan bantuan logistik peralatan sehingga bisa cepat tersampaikan ke lokasi bencana, dan tentunya nuansa politik dan media ini yang menjadi sangat penting untuk bisa kita kelola gitu, Prof. Gitu, Prof. baik, terima kasih. Jadi ada dua ini ya, tergantung perspektifnya. Ya, kalau juga tergantung dia datang itu memakai baju apa, baju kemanusiaan, ya. Tapi juga memang ada dua sisi kan, tergantung sikap dan perilakunya. Kalau yang bersangkutan yang minta dilayani itu bisa jadi beban. Tapi positifnya tadi dengan kedatangan pejabat katakanlah ya, itu kan pada tingkat kebijakan ya, bisa meningkat. Selain itu bisa meningkatkan semangat kerja ya yang ada di lapangan ya, pada membantu pada peningkatan kebijakan, dana, alat ya, dan kadang meningkatkan semangat kerja. Tapi juga kadang-kadang jadi beban juga kalau yang ya, apalagi tadi pejabat lokalnya malah cari selamat sendiri di Sulawesi, pergi duluan, mengungsi duluan. Aduh, nah, itu bukan pemimpin, itu pejabat. Ya. Kalau kita lihat Titanic itu, kapal Titanic di film itu, kaptennya itu kan terakhir itu. Setelah semua, saya tidak akan ini selama masih ada yang tertinggal di kapal. Ya, apa itu lalu didramatisir, tapi memang kapten itu tenggelam bersama kapalnya. Dia kan begini tuh. Realitasnya dia ikut tenggelam. Itu eh, sebuah tanggung jawab jabatan yang luar biasa. Ya, ya terakhir ini soal persiapan konferensi pers, saya kira Bapak Ibu bisa baca di standar aja lah kalau konferensi pers itu ya. Ya, siapkan dengan baik, ya. Terus apa lagi? Siapkan press release ya, siapkan press yang merupakan inti dari pernyataan yang akan dikeluarkan. Sertakan data lengkap dan segala macamnya. Saya kira itu, ya. Ada yang mau didiskusikan lagi tidak? Saya banyak mendapat masukan dari Bapak Ibu di kelas ini. Cerita dari lapangan. Kalau itu urusan Pak Sasmita Pak. Ya. Ya. Apa? Untuk komunikasi dengan media itu pengalaman banyak Pak Sasmita. Kalau Pak Sasmita bisa cerita sedikit ya di situasi-situasi Iya. darurat baik di lokasi yang bermasalah gitu, Pak Sasmita mungkin bisa sharing tadi Pak. Karena yang pas Pak Sasmita ini. Baik, Prof. Karena saya kebetulan Iya. di Humas, jadi banyak Iya. pengalaman
baik dan pengalaman buruk pada saat kita bicara dengan Ya, wartawan. Dan apalagi sekarang wartawan ini ya. sangat suka kan, iya sekarang ini sangat suka tuh memotong-motong pemberitahuan gitu Ya. Pak, menjadi Halo, ikuti sih. potongan-potongan, Ya, menjadi sampaikan. potongan-potongan berita yang salah arah gitu Ya, Pak. Nah itu yang kita nggak bisa kontrol ya, terhadap hal itu. Nah ini yang mungkin pada saat ini makanya kami kemudian mengeluarkan kebijakan semuanya memakai siaran pers, artinya ada, jadi doorstop kita hindari doorstop, statement. tapi kita buat pakai konvensi Ya, pers gitu atau press briefing sehingga press menghindari release, tadi ya press release, ada press briefing, jadi menghindari potongan ya. potongan-potongan Pak, Ya, karena kan sering ya, kalau kita di doorstop misalnya Pak Menteri di doorstop kemudian menyampaikan sesuatu maksudnya tidak itu gitu. Tapi yang dipenggal kemudian hanya potongan itu gitu yang akhirnya bisa ke yang lain-lain. Itu salah satunya kemarin waktu soal Papua itu pencabutan izin di Papua itu banyak sekali potongan-potongan yang akhirnya jadi kesannya jadi salah gitu. Framingnya berbeda gitu Pak. Tujuan kita framing framing. untuk Iya, memberitahu situasi, tapi kemudian ada framing-framing lain yang numpang di situ yang akhirnya bisa numpang. Ya, jadi tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya. Nah ini yang ini mungkin sebenarnya. perlu hati-hati, bahwa lebih baik dengan press release gitu ya kita siapkan siaran pers daripada dengan Iya, doorstop mungkin bisa hindari doorstop itu Pak, karena sekarang ini ngeri Pak ya. dengan potongan-potongan itu yang TikTok kemana segala macam itu yang bahaya sekali Pak. Kira-kira begitu Pak Prof, dari pengalaman yang ada. Iya. Terima kasih. Iya, memang ada bahayanya doorstop itu. Dan wartawan tuh paling bisa itu. Udah begitu lalu dia punya framing sendiri, lalu terpotong-potong terpenggal maknanya bisa lain. Walaupun semua dimaknai tertulis. Ya, hati-hati dengan doorstop. Yang mungkin terbaik ya press release yang disiapkan lalu dibagikan. Ya, itu memang wartawan humas. Saya ini om- eh, ada kalau jubir ya atau humas apa. Dulu itu ini hanya intermezzo ya. Jubir pemerintah itu di zaman saya muda itu, zaman Orde Baru kan ada siapa itu yang kalau ditanya wartawan dia lama terus matanya gini. Eh, Pak Harmoko. Murdiono, Pak. Siapa itu? Pak Murdiono, Pak Harmoko apa Murdiono Harmoko. ya? Pak Harmoko juga Pak ada, Harmoko. Murdiono. Pak Murdiono, Iya, yang yang terus iya Pak Murdiono lama itu dia Pak. baru jawab. Padahal Pak kalau biasa Murdiono beliau tuh ternyata lancar loh Pak. Kalau biasa lancar loh beliau itu. iya, iya, ternyata dia pernah di biografinya, autobiografinya atau apa, dia lancar, ngomongnya lancar, sangat Betul, lancar, tapi dia betul Pak. mengatakan saya harus hati-hati. Saya juru bicara resmi pemerintah, Iya, wartawan tuh paling bisa. Jadi hati, kedap-kedip, makanya hati-hati, ya, terutama betul Humas Pak. Pak Sasmito Nugroho hati-hati. Iya, Iya Pak. aduh. Saya kira itu sampai di sini, Bapak Ibu. Insya Allah nanti minggu depan saya carikan topik lagi. Nah, saya nunggu Bapak Ibu kontak saya. Saya fotokopikan sama satu buku. Ya, temui saya kapan bisa. Kalau mau di kampus, saya hari Rabu. Rabu itu saya ulangi jam 3 sampai jam 9. Saya ada 2 kelas dan bimbingan. Dan Kamis saya ada 2 kelas di S1 di Babarsari. Kamis itu saya juga sore. Jam 3 sampai jam 8. Ya, ya. Pas itu nanti saya turun sebentar dari ruangan ini. Ya, saya kira sampai di sini dulu. Saya akhiri. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Jam yang sama 9.30. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal-